Hari ini kita akan mengunjungi suatu komunitas lokal di Depok nih. Nah, kebetulan lokasinya itu dekat banget loh dari sekolah kita, yaitu di Geria Lembah Depok. Sebelum lanjut ke videonya, kita kenalan dulu yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haryo Baskara Putra dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Farah Aditya. Nama saya Alda Nabila Adina. Hai, nama aku Aprila Putri. Hai, nama aku Hafsya Koturnada. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Partita Alfianto. A few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Haryo Baskara Putra. Saya Farah Aditya. Sekarang kita sedang berada di Geria Lembah, Kota Depok. Tepatnya di komunitas lokal bernama Spektrum. Di sini di samping saya juga sudah ada narasumber yang sudah ada. Dengan Bapak siapa? Pak Junaidi. Pak Junaidi. Oke, jadi di sini kita akan mewawancara Bapak Junaidi mengenai tentang Spektrum ini di Geria Lembah. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama, mungkin Bapak bisa mengasih tahu nih nama komunitasnya apa dan juga latar belakangnya apa sih Pak? Dulu nih tempatnya seperti apa dan mungkin dari tahun berapa? Ya, komunitas ini adalah komunitas Spektrum atau komunitas batik Spektrum, di mana digagas sekitar tahun 2014-an. Nah, ini awalnya batik Spektrum itu adanya karena kegelisahan dari masyarakat ataupun masyarakat berkebutuhan khusus. Ya, banyak sekali masyarakat ataupun warga berkebutuhan khusus yang mereka itu belum memiliki pekerjaan. Ya, saya ini adalah guru anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian mereka diberikan keterampilan dan keterampilan tersebut mereka tidak bisa diinikan lagi ke masyarakat gitu. Jadi di sekolah saya itu ada pelajaran namanya membatik. Ya, kemudian setelah mereka selesai, mereka nggak diberdayakan lagi. Akhirnya komunitas inilah dibentuk komunitas ini untuk memberdayakan lagi hasil pelatihan-pelatihan yang mereka dapatkan di sekolah tadinya. Jadi terbentuklah komunitas batik. Ya, batik ini yang digagas ataupun diproduksi oleh warga belajar atau warga berkebutuhan khusus, ya, terutama untuk yang warga autis, tunarungu, tunagrahita, yang memang dia secara fisik mampu, tapi secara intelektual ataupun secara kemampuannya kurang. Jadi karena mereka di rumah tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan, maka mereka yang dulu pernah belajar keterampilan-keterampilan, kita gabung dalam komunitas ini, kemudian kita kembangkan kembali, kemudian kita produksi, hasilnya pun kita jual dan bisa menjadi penghasilan buat mereka. Berarti dari dulu tempatnya memang sudah di sini ya Pak? Tempatnya sudah di sini, sebenarnya bukan di sini saja gitu. Jadi komunitas ini secara administrasi ada di sini gitu ya. Tapi pembuatannya itu nggak hanya di sini saja, karena kan pembuatan itu butuh tempat yang besar juga. Gitu. Kalau kayak misalnya di lapangan gitu kan, atau enggak kita nyari tempat yang luas lagi gitu, misalnya di area-area terbuka lagi. Karena kan membatik itu membutuhkan tempat yang lumayan cukup besar. Oke, lanjut aja Pak ya. Untuk yang pertanyaan kedua Pak, biasanya keseharian di Spektrum ini tuh ngapain aja sih Pak? Ya, di Spektrum ini ada lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan non formal, di mana di bawah naungan Yayasan Mahimungkan Al-Ghifri Khoir. Di sini ada namanya PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi di sini ada pembelajaran khusus disabilitas, ada bimbingan belajar, kemudian juga ada sekolah homeschooling, ya, ada homeschooling inklusi, kemudian juga ada kegiatan pembelajaran vokasi. Gitu. Nah, PKBM itu belajar untuk masyarakat. Nah, salah satunya adalah yang cukup terkenal di sini adalah batiknya, gitu, batik disabilitas, karena batik ini juga udah cukup lumayan dikenal sama beberapa instansi untuk batik-batiknya. Jadi memang sebagai kayak lembaga pemerintah juga sudah mendukung banget komunitas ini ya Pak ya? Iya, benar sekali. Karena memang perhatian terhadap warga disabilitas di Kota Depok ada, tapi tidak
tidak banyak gitu ya. Gitu. Jadi kita mau biar lebih eksis lagi mereka gitu. Dan untuk muridnya sendiri kira-kira berapa orang Pak? Yang satu? Kalau saat ini untuk warga yang tahun ini total muridnya itu ada 168. Jadi warga yang belajar di sini setengahnya adalah yang warga berkebutuhan khusus, berarti 32 gitu. Ya lanjut Pak, untuk kira-kira ada nggak sih faktor pendorong dari penghambatnya Pak tentang komunitas yang Bapak bangun ini? Mungkin bisa jelaskan juga pendorong dari penghambatnya Pak. Pendorongnya tadi kan awalnya mereka di mana warga belajar ataupun warga disabilitas itu setelah mereka selesai sekolah ataupun mereka sekolah kurangnya mendapatkan keterampilan hidup, life skill ya, ataupun mereka sudah punya keterampilan tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menyalurkan ataupun menjual kembali gitu kan. Nah dengan komunitas ini membantu mereka yang punya karya untuk bisa kita bantu dipublikasikan, kita bantu dijual-jual lagi gitu, ataupun dengan ikuti pameran-pameran. Kendalanya adalah SDM ya, SDM-nya. Ketika kayak misalnya batik nih, batiknya lagi banyak yang berminat gitu kan, ternyata SDM-nya yang kurang. Gitu. Jadi kita membuat batik itu custom sesuai dengan permintaan. Jadi kita nggak punya, karena proses batik itu kan proses yang panjang. Gitu. Jadi bukan batik yang di printing, jadi gunting langsung jadi batik. Nggak bisa salah-salah. Nggak bisa, karena ini prosesnya memang proses seperti batik tradisional. Jadi perlu dicanting dulu pakai cantingan, pakai canting, pakai lilin ya. Prosesnya seperti itu, pewarnaan, kemudian difiksasi, kemudian ditunggu, didiamkan semang, di luar, bisa lama lah ya. Seperti membatik pada umumnya ya. Nah itu SDM itu yang kurang, karena di sini kan ada beberapa anak yang bisa mencanting, ada yang bisa mengecap gitu, kemudian ada yang bisa mewarna saja, kemudian ada yang bisa melor, jadi berbagi tugas. Jadi nggak semuanya orang setiap warga itu bisa mengerjakan semuanya gitu. Jadi kita bagi-bagi tugas karena mereka kan sesuai kemampuannya masing-masing begitu. Nah itu adalah faktor pendukung ininya. Berarti tadi yang saya tangkap juga di sini memproduksinya batik ya Pak? Batik. Apa ada yang lain selain batik Pak? Di sini ada batik, ada hantaran, ada kayak gitu kan produksi souvenir, Dan tadi juga proses pembuatannya juga dibagi-bagi ya Pak? Dibagi-bagi tergantung dia spesialisasinya apa lah? Spesialisasinya apa. Tapi yang saat ini yang lagi sedang naik daun adalah batik. Batik ya? Karena Kota Depok sendiri kan mereka sedang mengangkat batik ciri khas Kota Depok. Ya. Kebetulan saya ini bergabung dalam Ikatan Pengrajin Pecinta Batik Kota Depok. Itu ada organisasinya yang mayoritasnya ada di Kota Depok. Saya salah satu pengurusnya juga, dan saya diangkat oleh pengurus yang sudah batik disabilitas itu ya. Jadi mengangkat batik-batik karya warga-warga disabilitas. Jadi dengan mengikuti komunitas Ikatan Pengrajin Pecinta Batik Depok juga, kita juga punya koneksi, akhirnya dikoneksi di bidang kepemerintahan, dikoneksi di corporate gitu. Jadi kita bisa ikut pameran-pameran, itu UMKM, jadi bisa ikut. Itulah yang akhirnya terjalin koneksi gitu. Jadi akhirnya karya-karya kita juga makin berkembang. Contohnya waktu pembukaan alun-alun Kota Depok, kita memperkenalkan karya warga belajar kita untuk hasil karyanya itu batik. Jadi waktu alun-alun Kota Depok tahun 2020, kita juga termasuk batik-batik kita dipamerkan di sini. Ya, di ruang terbuka. Kemudian batiknya juga dipakai oleh wali kota Depok, wali kota dan wakilnya. Itu dijual juga Pak di sini dia? Oh enggak, kita nggak jual. Kita hanya memamerkan hasil karyanya dulu. Kita belum menjual gitu kan. Belum menjual karena tadi SDM-nya. Jadi mereka, karena batik ini dibuat itu berdasarkan inspirasi mereka. Jadi kita tidak ada intervensi mendalam terlalu dalam. Jadi sesuai dengan keinginan mereka buatnya seperti apa. Jadi kalau setiap batik yang kita produksi tidak pernah sama. Jadi tidak bisa dia bikin yang model ini dia tidak sama. Tidak sama, makanya kita batiknya custom seperti itu. Jadi orang itu ya kita waktu seperti kita sudah berapa kali pameran di Margol, kemarin di Margol pameran. Terus kita juga mereka yang si pembuatnya juga mereka tampil membawakan batik-batiknya gitu. Dan itu aja waktu kita tampil udah banyak yang udah nawar gitu. Akhirnya kita tarik 2022 kita ada pelelangan di The Mall Depok gitu. Dan itu juga habis terjual. Wah, habis terjual. Iya. Itu yang menjadi pencetusnya sih sebenarnya. Pak, selanjutnya kan kayak sekarang kan kita teknologi juga udah mulai maju ya Pak. Apalagi sekarang kayak
mungkin untuk menjual batik sendiri bisa lewat platform online, bisa komunikasi lewat sosial media. Nah, kira-kira untuk Spektrum ini kira-kira memanfaatkan itu nggak sih Pak? Kan kalau misalkan memang memanfaatkan, boleh dijelaskan nggak, Pak? Seperti apa dan cara apa? Kita juga ikuti perkembangan zaman ya, kita menggunakan sosial media. Kita ada IG juga, terus kita juga ada Google Business juga gitu, terus kita juga ada bergabung dengan UMKM yang lain untuk menitipkan barang-barangnya, terus dititipkan di platform-platform gitu. Jadi ikutan aja gitu ya. Jadi kita kalau di platform UMKM kan kita profit sharing ya, seperti itu. Jadi kita juga sama mengikuti gitu. Jadi, dan permasalahan kita adalah karena kita belum produksi yang banyak. Jadi kan produksi batik ini diproduksi oleh, misalnya kita kan di sini ada yang memproduksi ada sekitar 7 anak. Saya bilangnya anak muda ya, padahal 7 orang ya. 7 orang yang memproduksi, dan itu bisa pengerjaannya bisa 2 sampai dengan 5 hari gitu kan. Sampai benar-benar akhirnya kita bisa kemas. Itu baru kayaknya doang ya. Belum lagi nanti jadi dibentuk baju gitu, itu masih seperti itu. Jadi itu prosesnya yang lama. Jadi untuk itu kita nggak punya stok yang banyak nih, kita nggak selalu punya stok. Jadi ketika punya stok kita ngumpulin, terus ada pameran habis, jadi kita bikin lagi stok habis gitu. Karena memang kendalanya adalah tempat ya. Tempat ini kan kita berada di lingkungan masyarakat. Jadi ketika memproduksi batik sendiri kan nggak ada residu, ada limbahnya. Limbah yang banyak itu kita nggak boleh sering-sering buang limbah gitu. Jadi kalau misal limbahnya masih cuma limbahnya itu dari pewarnanya. Karena kita menggunakan pewarna sintetis, jadi limbahnya itu kita bisa buang ke got dan itu masih bisa aman gitu ya. Tapi kalau kita produksi secara massal, kita nggak bisa berada di sini. Kita pasti akan cari tempat lagi yang lain, misalnya di daerah saya di Cibinong sana. Jadi kita ada tempat untuk produksi yang massal, yang limbahnya juga itu harus kumpulkan, nggak boleh dibuang di kali sembarangan gitu. Ya kita kumpulkan tuh airnya, kita kasih pemutih gitu kan. Setelah pemutih baru setelah aman baru kita buang gitu. Selanjutnya Pak, kayak Bapak kan juga, ini kan bisa dilihat juga ya, komunitasnya berada di tengah komplek ya, kalau saya bilang ya, komplek perumahan. Nah, kira-kira dengan Bapak dirikan komunitas Spektrum ini, dampak terhadap masyarakat di komplek ini dari contohnya itu apa sih? Apa mungkin banyak yang mungkin tertarik di misalkan langsung langsung datang ke sini, mungkin langsung jalan-jalan atau mungkin langsung beli gitu. Bisa jelaskan Pak? Ya, kalau masyarakat di sini senang ya, karena memang masyarakat di sini sudah tahu kegiatannya di sini seperti apa. Bahkan mendukung artinya kan ini membawa nama baik perumahan juga ya, bahwa di sini ada satu komunitas yang kegiatannya positif gitu, apalagi yang berhubungan dengan warga berkebutuhan khusus atau warga disabilitas gitu. Dan ini masyarakat tetangga kanan kiri baik-baik banget gitu ya. Bahkan mereka mendukung juga, bahkan kadang mereka ketika kita sedang mengerjakan mereka ikut lihat gitu, bahkan mereka turun tangan juga, bahkan bisa memberikan saran warna ini gitu. Dan mereka seperti itu juga gitu. Berarti dampak buat masyarakat di sekitar juga cukup membantu dan cukup bagus ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi, lanjut terhadap pertanyaan selanjutnya Pak. Ini kan tadi saya juga udah bilang ya, globalisasi yang tadi bilang juga teknologi juga sudah mulai maju Pak. Tadi saya juga menangkap juga jawabannya, berarti cukup sangat membantu ya dengan adanya teknologi, Bapak memanfaatkan juga. Dan untuk dampak negatifnya kira-kira ada nggak sih Pak? Mungkin dari mungkin komunitas yang sama mungkin kayak Bapak nih, tapi dia kayak sering buat channel YouTube nih, sering buat konten. Itu kan pasti banyak orang yang pasti lebih tahu komunitas itu daripada Bapak misalkan. Nah, kira-kira ada nggak sih dampak seperti itu Pak dalam komunitas Spektrum nih terhadap adanya globalisasi nih di tengah zaman? Kalau untuk kalau kita bilang bisnis, kita nggak bilang bisnis ya, karena bukan kalau bisnis kan jadi akhirnya lagi ke money oriented ya. Kalau kita sebenarnya lebih ke memberdayakan dulu nih warga disabilitas gitu, memberdayakan mereka. Ketika mereka sudah berdaya, mereka untuk membuat bisnis mereka masing-masing gitu ya. Kita membantu dalam bentuk pemasarannya gitu. Jadi ketika kita bersaing dengan yang lain, kayaknya kita punya tiap individu itu, tiap kelompok itu punya ciri khasnya masing-masing. Jadi kalau dibilang bersaing, misalnya kita lihat pasar kan juga penjualnya juga sama, tapi kan rezeki datangnya masing-masing gitu ya. Apalagi mungkin di Depok itu belum ada kali ya, saya belum tahu juga ya. Tapi mungkin dikit ya Pak. Iya, maksudnya concern dengan batik di Papua itu belum ada sepertinya gitu. Iya, masih unik sih karena nggak semua kota lah punya komunitas kayak Spektrum ini ya Pak, yang bisa mungkin membantu
anak-anak tadi disabilitas untuk apa ya? Mungkin lebih pintar lah daripada orang-orang biasa gitu, lebih telaten dari orang-orang biasa. Iya, betul. Untuk terakhir Pak dari saya ini, masalah yang dihadapi tuh agak seringnya apa sih Pak dalam komunitas spektrum ini? Ya, masalahnya adalah SDM-nya. Jadi gini, jadi saya sering dapat pesanan, Pak bisa nggak buat ini berapa piece gitu kan? Nah, permasalahannya ada di SDM gitu. SDM-nya karena mereka ada warga disabilitas, secara emosional kan berbeda dengan kita yang dulu. Jadi, nah itu moodnya mereka juga berbeda. Ya, jadi saya tetap harus mengikuti moodnya mereka, kemampuannya mereka, itu permasalahannya. Jadi nggak bisa kita push kayak orang bikin, kamu harus bikin sekian ini, nggak bisa. Kita melihat kondisinya mereka, kemampuannya juga. Karena memang tidak sama seperti kita gitu. Dan juga hasilnya pun karena hasil ekspresi mereka sendiri, jadi kita juga nggak bisa kendalanya adalah mengarahkan mereka ini bentuknya harus seperti ini ya, karena makanya akhirnya kita sebut batik kontemporer. Batik kontemporer. Bedanya apa sih Pak kalau dengan batik biasa? Kalau batik biasa itu kan ada batik pakem. Batik pakem itu sudah ada pakem-pakemnya. Oh, gitu. Jadi ada batik-batik khas ya kan yang nggak boleh dipakai atau diproduksi oleh template lah. Ada template. Iya betul ya. Udah kontemporer lebih kayak bebas ya. Kontemporer bebas. Itu bebas. Jadi bagusnya kontemporer itu tidak selalu ada yang sama. Gitu. Kan ciri khas Kota Depok itu kan ada gongsi bolong, ada batik belimbing dewa, ya kan. Terus batik ikan neon, ikan-ikan tuh ada. Nah kita juga ada namanya batik tugu gongsi bolong gitu. Juga ada produksi dari kita juga. Nah itu juga menjadi ciri khas dari Kota Depok. Gitu. Masuk dalam yang memang mereka tidak bisa kita paksakan untuk produksi secara massal banyak. Gitu. Seperti itu sih. Jadi kita bisa lihat ya semuanya, kalau untuk warga Semanti khususnya warga Depok bisa kunjungin ke komunitas spektrum yang di Gria Lembah ini. Itu mungkin terakhir dari saya. Selanjutnya dari Farhan. Ya, Pak, selanjutnya saya akan bertanya strategi apa yang dilakukan komunitas lokal untuk memberdayakan komunitas lokal di tengah globalisasi. Iya, kalau strategi kita sih biasanya ya pertama kita kenalkan dulu produk-produknya ya, produk-produk yang hasil karya kita. Jadi selain itu kita juga sering mengikuti pameran-pameran. Terus kita juga mengikuti ajang-ajang UMKM. Jadi memperkenalkan batik-batik produk-produk kita semua. Jadi walaupun setiap pembatik itu begini, di setiap daerah kan digalakkan oleh pemerintah khususnya dari presiden itu tiap daerah itu memiliki batik khasnya masing-masing. Papua itu sebenarnya tidak punya batik loh. Tapi karena batik itu menjadi warisan dunia tak benda, maka berbondong-bondonglah setiap provinsi memiliki batiknya khasnya masing-masing. Jadi khasnya masing-masing. Jadi kayak Papua nggak punya batik, nggak ada orang Papua itu sejarahnya bikin batik ya kan. Tapi karena ada tiap daerah punya batik khas masing-masing, akhirnya dia mau ikutan. Walaupun sebenarnya orang Jawa juga yang dikirim ke sana untuk memproduksi batik khasnya Papua gitu. Jadi seperti itu. Tapi kan kita Jawa Barat ada punya batik khas masing-masing. Cirebon punya batik. Jadi di daerah Jawa Barat tuh ada. Tapi di Jawa Timur, Jawa Tengah itu juga banyak batik ya kan. Kebanyakan di Pulau Jawa. Nah itu yang akhirnya membuat kita punya ciri khasnya masing-masing. Jadi nggak perlu takut untuk bersaing karena setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing gitu. Dia punya brandnya masing-masing. Kota Depok batiknya adalah batik gongsi bolong, batik khas Kota Depok, batik belimbing Depok ya. Terus kemudian batik ikan neon itu banyak, ada sekitar saya lupa ya ada 14 yang sudah di haki ya itu adalah batik-batik khas Kota Depok. Gitu. Oke Pak, selanjutnya partisipasi masyarakat lokal untuk pemberdayaan komunitas lokal berbasis kearifan lokal itu apa aja Pak? Ya partisipasinya sih kayak kita juga suka ada dukungan dari pemerintah. Kayak gini nih, saya pernah dapat bantuan dari pemerintah kota gitu ya, mengadakan pelatihan membatik. Ya, pelatihan membatik ini bukan untuk warga saya nih, bukan warga belajar disabilitas saja, tapi untuk warga sekitar gitu. Jadi dapat bantuan dari hibah dari Kota Depok, kita mengadakan pelatihan batik. Jadi sasarannya siapa nih? Yang sasarannya kebanyakan warga sekitar. Jadi selain kita sudah ada komunitas, warga kita juga ikut merasakan bagaimana sih cara membatik, gitu kan, bisa memproduksi batik gitu. Jadi kita memberikan dampak positif juga ke masyarakat. Jadi nggak hanya sekedar dia tahu di sini ada batik, tapi mereka nggak tahu cara buatnya. Gitu. Dan itu dibantu sama pemerintah gitu. Dan juga selain itu kita juga kita dari komunitas ini memberikan pelatihan-pelatihan ke sekolah-sekolah.
kita ada banyak sekali sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama kita untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan. Dan narasumbernya juga anak-anak kita juga warga belajar dari spektrum ini ataupun yang warga disabilitas juga. Jadi mereka yang menjadi narasumbernya. Yang lebih sering adalah ke sekolah-sekolah. Karena di P5 itu kurikulum merdeka itu ada salah satunya batik. Oke Pak, selanjutnya siapa saja yang terlibat dalam usaha pemberdayaan masyarakat lokal? Ya, kalau di sini kan yang terlibat itu ya terutama komunitas kita. Kita dari komunitas kita itu ada yang bergabung di sini itu adalah orang tua murid, ya kan. Terus pemerintah setempat juga terlibat dalam komunitas ini, gitu kan. Organisasi Ikatan Pecinta Pengrajin Batik Depok itu ada organisasinya Batik Depok itu, dan itu juga menjadi yang berpartisipasi juga. Bahkan mereka juga kita pernah loh waktu kita mau pameran di The Mall, kita dikasih bantuan oleh mereka gitu. Ada salah satu pembatik kota Depok itu Trajumas, dia memberikan bantuan ke kita. Akhirnya kan karena kita biaya ini didapat oleh secara mandiri, ada yang membantu, akhirnya kita bisa beli kompor lagi, kita bisa beli alat bahan batik lagi, bahan yang kita jual dilelang, akhirnya kita laku, bisa kita produksi lagi gitu. Jadi kita yang penting orang-orang tersebut menghargai hasil karya. Pak, selanjutnya bagaimana tahap-tahap pemberdayaan komunitas? Ya, pemberdayaan komunitas itu tadi kita sudah mengajak mereka ya, karena di sini kan disabilitas itu berbeda dengan yang umumnya ya. Jadi mereka itu punya kemampuannya masing-masing. Jadi saya ingin mereka memproduksi dari awal sampai dengan terakhir, ternyata tidak bisa. Jadi mereka punya ciri khasnya masing-masing. Misalnya anak A dia hanya bagian untuk mewarnai saja. Anak B dia bagian mencanting saja. Yang anak C dia hanya bikin polanya saja, mensketsa pola gitu. Jadi mereka kerjanya kerja tim, bukan kerja sendiri. Sebenarnya batik itu kan harusnya kerja sendiri. Ya, setiap orang punya ciri khasnya masing-masing. Tapi karena tidak bisa, jadi ini menjadi kerja tim. Makanya batiknya menjadi bentuk abstrak atau kontemporer karena kerja tim gitu. Jadi nggak semuanya digabung gitu. Jadi misalnya saya mau bikin batik motif dokter, motifnya seperti ini, produksi sendiri. Karena kalau ngerjainnya rame-rame itu akan tarikannya berbeda. Bisa bentuk lingkaran kita tuh udah bagus, yang lain kan belum tentu bagus gitu. Jadi itu biasanya batik sendiri-sendiri bikinnya ya kan. Menarik garisnya, menarik titiknya, tapi karena kita kerjanya tim, jadi akan sedikit berbeda. Jadi berbeda itu indah loh yang saya. Cakep loh. Oke Pak, selanjutnya siapa saja yang melakukan evaluasi terhadap program komunitas lokal? Ya, evaluasi terutama komunitas lain ya. Komunitas lain itu ada komunitas lain ya, mereka saling memberikan masukan. Bahkan kadang-kadang mereka ikut berkontribusi dalam hal misalnya bagaimana nih kita bisa mensiasati, bagaimana kita bisa misalnya masuk ke corporate ini, gitu, masuk ke tempat ini gitu. Jadi mereka juga membantu gitu. Jadi bahkan mereka juga memberikan masukan-masukan terhadap kita, apa sih yang lagi tren sekarang gitu kan. Misalnya warna-warna yang lagi tren di tahun ini adalah ini gitu. Karena kebetulan kita juga kerjasama dengan komunitas fashion gitu kan. Jadi mereka, Ajun, saya butuh batik ini dong, ada nggak yang warna ini? Oh ternyata kan kita jadi tahu nih warna-warna sekarang tuh lagi misalnya tahun ini tuh warna-warna yang cerah gitu. Jadi saya bikin batik yang warnanya cerah-cerah gitu, yang ngejreng-ngejreng gitu. Karena di Depok itu untuk komunitas fashion sendiri itu mereka batiknya itu bukan langsung jadi batik plek, satu batik dijadikan baju, tapi diaplikasikan gitu. Misalnya dia bikin gamis, kemudian aplikasi batiknya ada di sebelah sini gitu. Jadi sekarang kan secara fashion itu udah bagus ya, maksudnya batik itu nggak bentuk plek batik utuh dibikin, tapi dibikin variasi-variasi, baik laki-laki maupun banyak variasi-variasi. Nah itu yang akhirnya kita juga dapat masukan. Jadi dari berbagai komunitas kita juga yang mengevaluasi kita, gitu, yang bekerja sama dengan kita. Oke Pak, yang terakhir bagaimana dampak evaluasi tersebut terhadap komunitas lokal? Nah, dampaknya bagus ya, karena kita kan saling memberikan masukan ya. Jadi akhirnya kita juga update gitu kan. Kita nggak bisa out of the box ya, jadi nggak kita terhubung dengan model yang di situ-situ aja gitu ya. Apalagi kita kan yang mengerjakan anak-anak disabilitas. Jadi mereka hanya ya fokusnya bisa tadi menarik garisnya lurus-lurus saja gitu. Biar garisnya titik-titiknya bagian titik-titik gitu, atau membentuk bagian bunganya saja. Karena kita juga dapat masukan, dapat evaluasi dari lain, akhirnya kita juga bisa berkembang. Jadi intinya memang perlu kerjasama juga sih sama. Gitu. Oke Pak, segitu aja dari saya. Terima kasih. Ya.
Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video dengan Pak Jun dan juga komunitas Spektrumnya. Terima kasih Pak Jun sudah mengundang kami dan teman-teman untuk bisa berkunjung di komunitas Spektrum ini. Jadi buat teman-teman yang kepo, yang misalkan kepo komunitasnya ada di mana, ini komunitasnya ada di Gria Lembah ya Pak? Ya, Gria Lembah Depok, Kota Depok, Blok A3 nomor 3, A4 nomor 17. Ada 2 tempat. Oke, A3 nomor 3 dan A4 nomor 17. Ya. Sampai jumpa teman-teman, sampai ketemu lagi nanti di Spektrum. Oke, terima kasih.